Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala hamma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratil mukarram wal muhtaram, syekhuna wa mursyiduna, guru agung, pangarsa Abah, nuku urang dipihormat ditaati, mugi langkung-langkung dimuliakeun ku Allah. Panjang yuswa dunia, limpahan karomah barakah ti Allah kanggo urang sadayana melalui mantena. Miwah sakulawargi sakumna para putra putu, pangarsa umi sadayana, pengurus yayasan serba bakti pusat, wilayah perwakilan, para wakil talkin, bapak pembantu khusus, sadayana, ikhwan akhwat, mubaligin mubaligot, sadayana dipaparinan pitulung taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sadayana, lamun ngitung-ngitung tahun teu karaos simkuring, ngiring bulak balik ka Suryalaya tiap sasi 18 tahun. Di tahun 80 ayeuna 28 18 masuk. Seueur nu sanes nu tos 30-40 tahun. Mung tahun sanes jaminan. Dina tarekat mah warubbama yaqta'uhu fi sa'atim ma la yaqta'uhu fi sinin. Sering aya jelema diajar tarekat ngan sakocepat ngaliwatan batur nu geus puluhan tahun. Tong amek mun kasiap teh nya kudu atok. Nya boro-boro dina tarekat mawa mobil mawa motor kasiap batur amek capek Kang. Capek gegedebegan batur mah puguh ge. Mobilna alus urang kol butut tungtungna rajet urang. Ning bunga alhamdulillah. Itu mun aya nu batur ngaliwatan urang alhamdulillah. Puy batur diangkat pengurus alhamdulillah. Batur jadi wakil talkin alhamdulillah. Batur ka Mekah alhamdulillah. Batur kawin deui nda nama ibu syirik pidike hati. Izin Allah sadaya nu dongkap ka Suryalaya 0 kilometer. Nu ti bumina Kiai Agung, Kiai Badag, pejabat, jenderal, profesor dongkap ka Suryalaya 0 nolkeun diri lain di nolkeun batur kan. Mun urang datang ka dieu kalakah nganolkeun batur nu nol maneh. Ya, kalau dalam tarekat begitu. Kita datang ke sini untuk menjatuhkan orang lain, mengnolkan orang lain, andalah yang nol. Justru kalau datang ke sini kita semua siap-siap ti imah mula geus nganolkeun diri. Karena itu tahun 90 hajengan jejeun datang ka Suryalaya, wengi-wengi malam 11 sare di ditu handapun bedug. Tidak saya bawa bahwa saya pimpinan pesantren Darul Rahman Az-Zainiyah, pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nol prek. Karena datang ke sini ingin memperbaiki diri. Tidak daftar untuk jadi mubalik. Tidak mengajukan proposal untuk jadi wakil talkin. Tidak. Ya. Yuk, insya Allah enak, nikmat, senang. Itulah yang disebutkan ulah medal sila upama kapana. Walaupun dipanahi orang, gejeruk kanan, gejeruk kiri, enjoy aja. Kenapa begitu? Kan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati orang akan menjadi selalu tenang. Ibarat buruk. Bila dia berjalan di tanjakan kaki belakang yang panjang rata. Masuk keturunan, kepudunan, maka kaki depan yang panjang jadi rata. Itulah zikir. Kalau kita masih takut ular, takut macan, para wali di atas gunung di dalam goa ditemani ular dan macan. Itulah zikir. Nah, jadi semua tidak ada yang minta itu minta ini ke pangarsa Abah. Tidak ada. Kalaupun pangarsa Abah menugaskan, itu memberi lahan khidmat, memberi lahan mujahadah. Ta euy, tamahan gawe maneh sajabati zikir jeung robitoh. Gawean ieu rumah piring di pengurus yayasan sasapu bebersih akan mau semuanya. Kalau sekarang
saya turun dari sini. Duh pengersa abah atau para putra, jen bersihan WC siap. Coba saya rek nanya ka sararea kana baleunghar. Hei para jenderal, hei para pengusaha, hei para ulama besar, hei para profesor. Kalau kita turun dari masjid ini oleh pengersa abah disuruh ngepel halaman, siap nggak? Waduh ngadeg-deg siap. Ya, 0 kilometer semuanya, 0 kilometer. Tapi ada juga yang harus diperhatikan. Ini perguruan torikot, bukan perguruan silat. Kalau perguruan silat, kalau ada jagoan pendekar dari daerah lain datang jadi murid gurunya, disebutnya patalukan. Taluk sianya. Di kalangan tarekat tidak ada patalukan. Orang yang ahli ilmu di bidang itu, di bidang ini, datang ke mursyid justru untuk meningkatkan kemampuan. Ilmu yang ada tetap dipegang, ditambah dengan ilmu batiniah dari guru. Jadi untuk meningkat, ulah dianggap patalukan. Kalau patalukan jadi asro disebutnya. Usaro, asari, jadi boyongan. Jadi hamba sahaya, enggak begitu. Kalau pengersa abah menempatkan orang di satu posisi, ya seperti Rasulullah ketika Salman dari Paris. Salman al-Paris jago perang di Persia. Bukan dari Paris Eropa, tapi dari Persia. Panglima perang, jago perang. Datang kepada Rasulullah, maka beliau diposisikan sebagai panglima perang. Jadi ilmu yang telah ada pada dirinya dimanfaatkan. Paham sadayana? Jadi ulah disebut patalukan. Kok Pak Jajan ngomong begitu? Ya, saya melihat indikasi seperti itu. Nanti orang lain dijatuh-jatuhkan. Akhirnya kita tidak menghargai orang. Orang yang tidak menghargai orang lain tidak akan dihargai orang lain. Malayarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya, hati-hati. Baik hadirin. Izin Allah melalui barokah dari Allah melalui karomah pengersa abah. Saya pada bulan yang lalu belajar lagi ibadah umroh bersama istri dan anak-anak. Ya biasalah melaksanakan umroh. Bahagialah, bersyukurlah karena bekal manasik haji atau umrohnya. Kalau orang yang sudah belajar tarekat sudah punya bekal bagian dalam, punya bekal bagian dalamnya. Tawafnya tidak sekedar keliling Ka'bah, tetapi selain mengelilingi Ka'bah, kalbu mendekat kepada yang punya Ka'bah. Setelah jauh dari Ka'bahnya pun tetap kalbu melekat pada yang punya Ka'bah. Mohon maaf, kalau kita tidak belajar thariqah, tidak dipertemukan oleh Allah dengan guru thariqah yang benar, walaupun ketemu guru thariqah tapi bukan yang benar. Thariqahnya bisa benar tapi gurunya kurang benar, bisa jadi. Ya. Boleh saya bicara seperti ini? Boleh, insyaallah. Karena izin Allah saya dipercaya sebagai Rois Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Hadiah Jawa Barat. Selain daripada tetap berkhidmat di Suryalaya dimanapun. Ya. Kalau urusan masa bakti itu biasa, namanya juga organisasi. Mau nyapu dosa umur-umurnya nyekal jabatan. Bukan begitu. Ya, tidak ada pensiun. Ya. Khidmat jalan terus. Tetapi wewenang diatur. Ya. Kan gitu ya. Enggak ada kesulitan, maafi muskilah. Ya, hati-hati menilai-nilai tentang jabatan, jangan lagi kita emosional, menimbangnya dengan emosi, dengan otak yang jernih lah. Oh iya, ini sudah selesai, lanjutkan oleh yang lain. Pekerjaan tetap banyak. Saya tetap berkhidmat, ngurus diri sendiri, keluarga, dan ngurus umat, ngurus para ikhwan. Daerah-daerah yang belum ditembus, terus kita tembus. Oleh kawan-kawan maupun oleh saya, terima kasih tadi, Lubuk Linggau. Sudah dilantik pengurusnya. Berapa jam kita naik kereta? Dari Palembang ke Linggau? 9 jam naik keretanya. Sebab sudah dekat dengan Bengkulu. Ya, terus kita. Dan kawan-kawan silih berganti. Pak Haji Samsul terus berkhidmat. Oku, Ogan Komering Ulu. Ada Oki, Ogan Komering Hilir. Ya, lumayan tahulah. Suka dibawa oleh Pak Haji Samsul. Terus kita tembus. Tidak untuk cari pengikut. Hati-hati. Menyampaikan dakwah zikir thariqah tidak untuk cari pengikut.
Jadi untuk apa Pak Jejen? Untuk melaksanakan tugas dakwah. Ternyata didakwahi orang yang nggak mau, ya sudah. Ternyata tidak didakwahi, datang sendiri, ya syukur. Ternyata didatangi dan mau, ya alhamdulillah. Jadi nggak usah mukul kepala, wah keras bener orang situ ya. Udah didakwahi 10 kali nggak ikut-ikut juga. Jangan begitu. Ya, ini bukan partai, ini torikoh. Nggak usah stres. Nanti masuk rumah sakit kamu. Hadirin, ada oleh-oleh. Saya yakin bahwa apapun yang terjadi dari Allah adalah limpahan dari Allah melalui guru. Antara lain oleh-oleh yang saya sangat menghargai, walaupun masih samar-samar. Yang saya omongkan ini nggak usah cepat dipercaya. Kalau mau percaya 10% aja. 90% lagi hati-hati. Di Madinah rame. Katanya Imam Mahdi sudah lahir. Rame, banyak orang ngomong gitu. Saya nggak terpancing. Tapi saya juga nggak nolak ya. Mungkin saja. Tapi yang paling penting, ingat Mahdi itu bukan nama. Mahdi itu sifat, Mahdiyun. Orang yang diberi hidayah. Kalau Imam Mahdi yang sudah disebut sebagai tanda kiamat, memang menurut hadis sahih di dalam beberapa kitab itu orang tertentu, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Namanya Muhammad bin Abdullah, sama dengan Muhammad bin Abdullah sebagai khalifah terakhir setelah runtuhnya kekhalifahan Islam Turki Utsmani pada 1924 ya. Beruntunglah kita sekalian karena kita sudah dipertemukan dengan seorang guru yang diberi hidayah oleh Allah dan menyalurkan hidayahnya kepada kita semua. Jadi ketika benar atau tidak, sudah atau belum Mahdi yang di sana turun, wong kita sudah ikut kepada orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kata-kata seperti ini lumayan arif. Ya. Ketimbang terlalu kita memfokuskan bahwa Mahdi itu ini, yang lain bukan. Hati-hati. Beresiko ngomong seperti itu. Ya. Kita mengagungkan guru tanpa reserve, tapi sudah ada premnya, sudah ada batasnya. Istilah pengersa Abah, insyaallah dianggap pangeran euy, sanes kitu pengersaan. Kepada saya dengan kepada beliau dianggap pangeran ya. Diri rahimakumullah baik. Karena itu pulang dari sana saya langsung menurunkan kitab-kitab yang ada di lemari perpustakaan saya. Saya buka internet dengan para santri. Jadi para mubalik kudu daek muka internet je. Lain neangan ping-ping melogong. Tapi cari informasi yang penting-penting tentang Dajjal, tentang segala macam. Itu di sangharupan kitab nu ditempo beda deui. Ya. Buka internet tentang Dajjal, tentang apa dan lain sebagainya. Maka saya mendengar ada kitab yang bernama Asyratus Sa'ah, saya belum punya pengersaan. Apa saya? Mang Jajan can gaduheun je. Sekarang agak sulit nyari kitab ini. Saya pinjam dari salah seorang tokoh ulama di Sukabumi. Insya Allah kalau ada waktu saya akan memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk membacakan tanda-tanda kiamat, dan kalau masih ada waktu saya ingin bertabaruk melanjutkan omongan saya dulu tentang tambih. Ya, boleh dipopulerkan satu istilah, murid muntabih. Apa? Lagi. Sekali lagi. Mari kita berupaya untuk menjadi murid muntabih. Ya, muntabih itu murid yang akhlaknya akhlak tambih. Ngurus yayasannya bertambih. Jadi mubalik tambih. Ya, tambih menjadi akhlak, bukan sekedar dibaca. Kalau saya ditanya, Pak Jajan sudah apa belum? Belum. Itu aja jujur. Jangan suka nuduh orang. Nah, ini yang belum. Ini yang lu juga belum. Paling gak enak tuh kalau jadi ikhwan nuduh-nuduh orang. Pak Jajan ini belum. Tahadus binimat, kalau saya dengar baca tambih, disitulah saya menggigil. Disitulah saya menangis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cantiasa pengersa, cantiasa. Coba lebah ngadenge. Kasahanapun kudu naon cenah kasahanapun? Kudu nyaah, cing. Urang nyaah atawa nyejek. Sakitu we, can bisa. Kasaluhuran ulah
Ada goran batur karesep teh supaya batur teu gurubug. Kasasama ulah nyieun galak kacu, lika sikut kanan sikut kiri, tendang belakang tajong depan, nanaon. Berarti kita murid yang belum bertambih, baru mendengar tambih. Kalau begitu jangan dibaca, baca terus. Kayak Pancasila aja, tiap 17 Agustus Pancasila. Padahal can anu bisa ngamalkeun Pancasila teh. Keun bae lah teu bisa ge, baca terus. Susugananku di barokah baca. Ya, ada cahayanya bagi kita. Seperti Quran. Quran teu paham dibaca terus. Ya, itu hadirin. Baik. Insyaallah kalau ada waktunya. Ada waktunya? Aku mah ngomongnya bener. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Asyratus Sa'ah yang disusun oleh Imam Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Banyak Asyratus Sa'ah ini banyak. Disebutkan di sini ada 57 Asyratus Sa'ati Sugro, tanda kiamat kecil. Hati-hati, kecil di sini bukan mengecilkan, tapi kecil di sini dibanding dengan yang lebih besar, dia ukurannya jadi kecil. Dan 10 tanda kiamat yang besar. Pak Jejen jangan suka menerangkan tanda kiamat sok munggawe, ngabangun mau diteruskan, pendidikan anak mau diteruskan, jangan begitu. Siapa yang nyuruh begitu? Bisnis jalan terus, pendidikan jalan terus, dakwah jalan terus, maju terus maju. Katanya kiamat sudah dekat Pak Jejen, sedekat-dekatnya juga belum diketahui tahun berapa. Kalau harinya sudah ditentukan hari Jumat, tapi Jumat yang mana? Ya. Kalau Anda ingin bertanya, apa tanda kiamat sugro? Yang pertama adalah diangkatnya Muhammad menjadi nabi. Jadi kalau bicara tanda kiamat, sejak mulai Nabi Muhammad diangkat nabi, Muhammad diangkat nabi, itulah tanda kiamat yang pertama. Karena Nabi Muhammad adalah nabi tuh nyami heulaan buting ternaon ti dieuna heuh. Nabi ada cerdas maneh mah alus. Nabi dari Nabi Muhammad sampai sekarang kurang lebih 1430 tahun. Maka kita adalah umat akhir dari Nabi terakhir. Umat tungtung tipanungtung, 2 kali tungtung. Ya. Baik. Nah, saya akan bacakan. Perlu mata kudu aya kiai ge. Ya, baca kitab, puguh kitabna. Pertama, 1 bi'tsatun nabi. Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Saya tidak urai, karena kalau diurai satu kitab yang hampir 500 halaman ini tikawayah kumahaeun. Eta na we lah pointer-pointerna. Yang kedua, meninggalnya nabi. Dari diangkat sampai meninggal hitung saja dari 40 sampai 63. Fathu Baitil Muqaddas. Awal-awal diangkat nabi, kiblat itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Satu saat Nabi sedang sholat duhur, datang malak Jibril menyampaikan perintah bahwa kiblat berubah ke selatan. Maka masjid yang di Madinah itu mihrabnya jadi 2, kakaler jeung kakidul. Yang ke utara ke arah Masjidil Aqsa, yang ke selatan ke arah Makkatul Mukarramah. Maka disebut masjid Qiblatain. Orang Arab menyebutnya Gublatain. Ya, jangan heran nanti. Gublatain. Naon itu Gublatain? Oh, Qiblatain, 2 kiblat. Terus kadinya sadaya encan. Encan deui wae maneh mah. Lantaran teu boga. Hong ta bohong. Dul eta wadul. Naon sababna? Eta maneh di luar nyerebung tina irung. Mo nya hitut bodas. Eta mah hasyuk tina ududna sapoe sabung kus 5.000 pe, rak 10 pe, 50.000 sabulan, 150.000 satahun. Encan aya tamu jeung segala rupa, komo nu mahal ji Samsu, pokona 2,5 juta setahun. 10 tahun mah bisa umroheun. Sugane rada mikir meusan euy. Ya, ayo tong manawi ajengan abdi mah can aya nasib. Goreng eta ngomong kitu.
Abdi mah kurang upaya gitu. Naon cenah? Kurang upaya. Dalam bab haji, bab umroh tidak ada istilah nasib. Yang ada istito'ah. Sama dengan bab nikah, istito'ah. Kalau nasib itu dalam bab zakat. Kalimat nasib dikana hajikeun samimitin. Tak kitu mah tak kudu. Ulah jauh ti ulama. Ya, ulah jauh ti ulama. Ulah aya upaya hayang mikeun ilmu kade. Diajar tarekat teu dibimbing ku ilmu bisa digelincir kana zindik, hati-hati. Hati-hati. Fathu Baitul Muqaddas. Terbukanya Baitul Muqaddas antara lain melalui Salahuddin Al-Ayyubi. Ta'un amwas. Istifadatul mal wal istighna anis sedekah, melimpah harta. Dohirna fitnah-fitnah yang keenam. Yang ketujuh, yang kelima, maaf. Dohirna fitnah-fitnah abajadun. Antara lain adalah dohirnya fitnah dari timur. Terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, itu tanda kiamat. Perang Jamal, perang Siffin, bentrok antara Sayyidina Ali dan Ibu Aisyah. Itu sudah tanda kiamat. Ya, 1400 tahun yang lalu. Munculnya kelompok Khawarij. Terjadinya harrah. Fitnah omongan dengan menganggap bahwa Quran adalah omongan manusia. Manusia lebih senang mengikuti kebiasaan leluhur ketimbang mengikuti syariah. Yang ketujuh adalah ada orang yang mengaku menjadi nabi. Dari dulu itu namanya mutanabbi. Termasuk Indonesia tidak ketinggalan. Ya, ada siapa? Musaddiq. Si Musaddiq yaitu Abdus Salam namanya. Di mana dia? Di Gunung Buner. Kok Pak Jajian tahu? Karena RW-nya Ustadz Ahmad Santri alumni Azainiyah. Begitu saya dengar di TV, saya lihat di TV, saya telepon dia. Man, bagian Ahmad mana euy? Je, bapak aya naon bapak? Eta di lumur maneh aya rasulnya. Ye, bapak ngira-ngira abdi cenah isin atuh eta masih salam cenah. Namanya si Abdul Salam, pelatih olahraga, pelatih bulu tangkis. Tapi ceritanya mendalami rohani tanpa dibimbing mursyid. Tak itu nu disebutkan zindik teh. Ngan zindikna kelas gede eta mah. Zindikna kelas gede ngagolenceng ngaku rasul. Itu salah satu tanda kiamat. Intisarul amni, tersebarnya, sudah ditelah di pengersa ya. Kalimat amnina lamun tersebarnya keamanan. Nanti dari 57 saya tidak perjelas semua, banyak kalimat yang sumir. Ya. Munculnya api di Hijaz, perang di Turki, 11 perang di wilayah Ajam, luar Arab, 12 amanat ditoler-toler, 13 ilmu banyak yang hilang, dan yang muncul adalah kebodohan, 14 kasratus syarti wa wanidzulamah, lobana kadoliman. Syurti apa syarti nanti saya musyawarahkan dengan al-mukarramin. Kitu eta ai mangis kalimat tong sok bibisaanan. Pang era-erana hareupeun baturna mungkin kateu bisa jelema bodoh teh. Ahli ilmu bener mah tara maksakeun. Kurang paham. Ya. Tong sok ngabobodo nu bodoh. Hadirin Ari Yusuf teh bin Su'aib. Punten ajengan bin Yakub. Pan Yakub jeung Su'aib teh sarua cenah tasrifna. Oh. Nah gitu, ngaranna mau balik upin, ya. Mau balik nipu, jangan begitu kawan, ya. Kalau tidak tahu aja. Apalagi intisaruz zina, merebaknya perzinahan. Sudah apa belum? Ternyata sudah, guys 15 tak ciri kiamat. 16 intisaru riba di mana-mana. Yang ke-17 zuhurul ma'azib wastilaliha, harus dimusyawarahkan. Ke-18 kasratu syurbil khamri lobanu mabuk. Sudah apa belum? Waduh, miras, narkotik jeung segala rupa. Suryalah yang bisa ngurus euy. 18 zukhrufatul masajid wa tabahi biha. Nyarion masjid palus-alus tapi geus sianana pada kedul. Sudah apa belum? Di mana? Di Malaysia begitu tuan Haji. Samulah. Masjidnya bagus, indah, cantik ya. Subuhnya cuma 4 orang. Tak banyak. Lamun cek orang Thailand tak banyak. Cek orang tak banyak.
Zukhruful masajid wat tabahi biha. Ya, coba. Kelaanan memeh diteruskeun kana ka-20. Kuring 28 tahun ngurus majelis ulama. Nyieun konsep segala rupa dibiayaan ku pemerintah, digerakkeun di tingkat kabupaten tapi ke tingkat desa jeung Korea. Allahu Akbar, Masya Allah, sulitnya bukan main. Ternyata tidak cukup hanya dengan sistem, strategi otak, tidak cukup hanya dengan manajemen biasa. Kalau masjid ingin penuh, maka masyarakatnya harus diberi ilmu, bimbingan untuk mampu melawan nafsu dan setan. Karena itu bikin program keagamaan apapun sebenarnya tidak boleh lepas dari zikir. Ini salah satu kekeliruan negeriku tercinta di dalam keislamannya adalah zikir bukan dianggap sesuatu yang maha penting, zikir tidak diposisikan sebagai penguat syahadat, tapi zikir dianggap babacaan. Ketika orang geus bisa babacaan merasa geus bisa zikir. Kan sok dikir komo teh. Naon dikirna la ilaha illallah asok sajian asok. Coba hek la ilaha illallah la ilaha illallah. Kamana narikna atuh make narik lain ngojek. Apa itu tarik-tarik? Berapa jumlahnya? Kenapa ibadah dihitung-hitung? Gurunya kemana? Buat apa pakai guru-guru segala macam? Nah ini banyak. Di Jawa Barat kalau dihitung insya Allah lebih dari 20 juta umat Islam yang masih berpikir seperti itu. Se-Indonesia kalikeun we lah sabaraha provinsi kadinya gitu we gampang, sulit tamat. Kok Pak Jajian tahu? Wong itu urusan saya, tanggung jawab saya. Itu masih sopan bahasanya, masih sopan. Hadirin, jadi karena zikir dianggap baca-bacaan, maka orang sudah merasa bisa zikir. Asal bisa baca-bacaan. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu nganggo acuk teu? Bapak-bapak pakai baju enggak? Itu dijahit oleh ahlinya atau oleh orang sembarangan? Kalau Pak Jejen mau bikin jas untuk sebuah acara pernikahan anak cucu dan lain sebagainya. Lalu beli kain berapa meter? 3 meter tropical wool yang 500.000 1 meter supaya bagus. Maka dibawa kepada tukang jahit amatiran yang baru pegang mesin gunting sehari. Bang, saya bikin jas jadi, tenang Pak lah. Berapa hari sanggup? Terserah Bapak, 2 jam jadi. Ngomong gedebul gede. Lalu ya potong semaunya, ya jahit semaunya. Bungkus antar ke rumah saya. Saya katakan hebat nih yang orang ini. Cuma 2 jam jas ini sudah jadi. Begitu saya mau coba di depan kaca, jadi oto. Apa orang Malaysia sebut Ustadz Mansur oto? Baju dalam lah sedikit. Ya. Baju bayi sedikit. Segitiga. Gara-gara dijieun lain ku bikin kusen, beli kayu jati atau kamper 2 kubik, serahkan kepada yang enggak ahli. Cacak kanan, cacak kiri, jepret kanan, jepret kiri, jadi korek kuping. Mohon maaf, ini bukan menghina, wong fakta begitu. Bukan menyanjung berlebihan. Dalam hal yang memang baik-baiklah, hal yang memang kurang-kuranglah. Manusia kok. Ya, nah, ku sabab dikirna lain dibimbingku tidak memakai metode yang baku yang sudah teruji. Kita alhamdulillah, selain daripada ilmu keislaman, baca Quran, paham fikih, tauhid dan lain sebagainya, dipertemukan dengan Syekh Mursyid, diberilah ilmu untuk mengolah kalbu, melawan setan, melawan nafsu, dengan tujuan setan kalah, nafsu kalah, ibadah hampang. Saya berani buktikan, tahadus bin nikmat, mudah-mudahan tidak sombong. Kampung saya, kampung Nagrog, disebutnya Baskom, basis komunis. 85% dididik di lubang buaya, kelas puncit. Bahkan ada seorang nenek-nenek namanya Maonis, tukang oncom, baruk, cokel mata dipakai dagang oncom. Itulah di daerah kami. Ya kelabu sekali. Di zaman pembangunan daerah wisata. Wisata dekat dengan wisata. Yang di sate daging mentah. Ngelas ngerti weh. Oh, wisata jadi gitu. Masya Allah. Tumpang tindih kultur yang gak benar. Budaya yang gak benar. Berapa orang yang berjamaah masjid di masjid
yang dibimbing oleh pesantren Pak Jejen, insya Allah masyarakat tidak lebih dari 4 orang. 1 Ki Ajum, 2 Ki Engking, 3 Bah Icup, 4 Pih Ocid. Apa? Padahal yang pidato ajengan Jejen, wih, hadis Bukhari, Muslim, Quran, Arab dan segala macam. Kenapa ya orang saya beri ceramah hebat-hebat, tapi tidak ikut ngawaroos? Saya sadar, ternyata seperti mobil. Bannya diberi angin, diberi ban baru, catnya mengkilap, joknya empuk, setir bagus, bodi bagus, baterai lemah. Ketika akinya lemah, baterainya lemah, di starter kelas merek ngajuru. Klakson. Iya. Maka saya bawa ke servis, ke Odeon kalau di Sukabumi. Atau saya beli yang baru. Begitu dibelikan baterai yang baru, ada orang yang ngomong, kalau mobil kamu rusak gara-gara rusak baterainya, soak akinya, aki itu urusan Jepang loh. Kamu nggak boleh ngurus-ngurus aki. Ini terjadi di Indonesia fatwa seperti ini. Banyak ulama yang fatwa kepada masyarakat, kalau memang masyarakat sulit ibadah, yang sakit itu kalbunya, ruhnya. Tapi rah urusan Tuhan, jangan diurus oleh kita. Ini fatwa berbahaya ini. Saya tahu insya Allah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei banyak fatwa. Banyak fatwa seperti itu. Berdasarkan Al-Quran. Yas'alunaka anir ruhi kuli ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh urusan Tuhan. Selesai sampai wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, tidak dijelaskan. Kalau ditanya ruh, jawabannya adalah yas'alunaka anir ruhi kuli ruhu min amri rabbi, pakai dalil supaya orang enggak ngomong lagi. Padahal itu disambung. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Wow. Naon cenah? Wow. Naon cenah? Waunya yang harus diaji. Di sini pentingnya ulama lagi. Enggak boleh lepas dari ulama. Kita tidak akan bisa memperbaiki pemikiran yang salah itu kalau kita tidak tahu cara memperbaikinya. Tetep pahawk-hawk pada kok-dekok. Iya nyerang, iya odop, iya bodoh. Seruana. Darurung jeung reregan, anu burung jeung nu edan. Budaya nu ngarti, datang nu ngarti. Memahami semua kelompok. Oh, kelompok ini berpikirnya begini, kelompok ini berpikirnya begini, kelompok ini begini. Sampaikan, saudara-saudaraku, dari ormas A, B, C, D lah kudu disebut. Saya bangga loh dengan semangat kawan-kawan. Gitu. Puji heula kabeh. Luar biasa kawan-kawan ini. Kajiannya loh. Coba yuk kita kaji sama-sama yuk. Yas'alunaka, mereka orang Quraisy bertanya kepadamu Muhammad anir ruhi, tentang ruh. Kul, ucapkanlah Muhammad kepada mereka, ar-ruhu, ruh itu min amri rabbi, termasuk urusan Tuhanku. Wa dan. Kalau dan nggak boleh dipatahkan. Tidak ada dan di awal kalimat. Hadirin, dan sebenarnya dan di mana? Enggak mimiti ya. Oh, Melayu lama pakai kata apa? Bermula. Ya. Nah, Melayu lama, Melayu tinggi itu bermula. Alhamdulillah, bermula segala puji. Aina geus teu pati beuki nu kitu teh. Alhamdulillah, segala puji leungit bermulana. Jadi teh nyaho mubtadana, hanya hoan tah. Baik hadirin, wa dan ma tidak uti kuberikan tum padamu min dari al ilmi, ilmu yang sudah kusebut tadi tentang roh. Illa qalila, kecuali sedikit. Kalau diluruskan, maka mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ketahuilah, ruh itu urusan Tuhanku, dan kamu diberi tentang ruh, ilmu tentang ruh, tapi sedikit saja. Jadi gitu, beda. Keputusannya beda. Ini diterima oleh dunia, Pak. Maaf, bukan sombong. Ketika saya dibawa oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Ali bin Muhammad ke Iskandaria, ke Mesir, ke Kairo, saya dialog dengan para ahli tarekat di mana, mereka membenarkan. Syekh Abdul Jabbar, guru Masjid Al-Husain di Kairo dekat Al-Azhar, membenarkan. Ayo Pak, jangan jadi ahli ilmu yang umpet-umpetan, nggak mau dikejar orang. Harus jadi ahli ilmu terbuka, open. Silakan diuji. Kalau Anda berantem di pinggir toko 10 kali sampai bonyok nggak jadi juara. Tapi kalau Anda naik ke panggung, Anda menang juara. Johanlah kata orang Malaysia. Kalaupun tidak jadi juara, sudah mampu menandingi juara. Jago ngarang. Ya,
Ieu mah jadi ilmu susulumputan. Gebrak ku batu setik ada. Nya kumaha Gusti we. Jadilah ahli ilmu terbuka. Kalau kurang ilmu bertanyalah pada yang ahli. Tidak kuberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Mancing ikan di kolam depan rumah. Kolamnya 4 meter. 2 kali 2. Menang sagede 3 ramu. Ikannya dapat sebesar ini. Sebesar 3 jari. Besar apa kecil? Di depan rumah. Besar itu. Disolokan. Alhamdulillah. 4 ramu. Anda mancing ke Pangandaran. Dapat ikan segede paha. Besar apa kecil ngomongnya? Sayang cuma segede paha ya. Sebab dibanding jeung segede panto. Tuh itu contoh. Jadi yang nyebut sedikitnya Allah ya. Kuberikan ilmu tentang ruh. Ketika dikitabkan yang sedikit itu menjadi ratusan jilid kitab. Hadrati Syekh Pengersa Abah sudah memutalaahnya. Dan beliau tuangkan di dalam kitab yang supel tipis kecil fisiknya. Miftahus Sudur. Enak orang yang gak nyantren pun bisa baca. Ya. Gak bisa yang gundulnya yang gondrong. Gak bisa yang gondrongnya yang laten. Kan enak. Sediakan. Itu Miftahus Sudur. Itu dari ratusan kitab. Membahas tentang roh semuanya. Jadi kalau Anda mengenal istilah membahas kalbu, itu adalah membahas roh. Gitu. Ya. Kalbu teh ruh, nafsu, akal. 4 kalimat sama. Yuk diulang. Kalbu, ruh, nafsu, akal. Nyangem. Kalbu, ruh, nafsu, akal. Diulang. Eta kene. Kalbu jeung ruh, nafsu, akal. Eta kene. Coba tuh gitu kene lagu sementara. Kalbu, nafsu, ruh, jeung akal, eta ke. Kalbu, nafsu, ruh, jeung akal, eta. Waduh Pak Jejen, hati-hati. Keberatan saya kalau begitu. Kalau keberatan begitu, yang benar gimana? Ayo, saya tahu. Bukan sombong. Kebanyakan orang menganggap bahwa akal itu otak. Dulu ada orang pintar ikut manakib di sini, nggak usah saya sebut namanya di sini. Pas manakiban mankobah yang dibaca adalah Syekh Abdul Qadir merebut nyawa, dia nyubit saya di sini. Kiai, nggak masuk akal itu Kiai. Saya katakan nanti kita bahas ya setelah ini. Iya, begitu naik ke atas ke tempat ruang tamu Jepara sana di atas, saya dicari. Mana Pak Jajan mana? Saya. Gimana itu yang tadi? Apa? Ya itu nggak masuk akal itu. Ya bagus. Saya mau nanya, tunjuk dulu. Jadi ngomongnya harus pakai telunjuk. Pernah jadi menteri loh beliau. Nah, tuh beliau menunjuk, nggak masuk akal. Nah, nunjuknya yang salah Pak. Loh, kok nunjuk saya disebut salah? Kan ini akal Pak Jajan. Bukan. Itu bahasa Arabnya dimal. Bahasa Arabnya dimal. Bahasa Indonesianya otak, cek sunana follow. Tuh, itu Kang ilmu mau bertanggung jawab ngomongnya. Sanggup di sidang sok sabaraha profesor nu rek nyidang. Eleh puguh elehna. Hah? Tayang amang-omong tukangan beletak jadi pursa versi A, versi B. Main bola. Ya, ilmu itu boleh berbeda pendapat, tapi tidak ada pertikaian. Sebenarnya, jadi disebut bahwa ini adalah akal. Akal itu bukan di kepala. Apalah tatafakkarun dengan apalah ta'qilun berbeda. Dengan apalah tash'urun berbeda. Nah, ini bukan akal tapi otak. Saya minta bukti Pak Jajan. Bedanya otak dengan akal. Oh, pengen bukti. Kalau harus dikeluarkan kepala ini repot juga. Tapi cari bahasa yang enak yuk. Kalau Bapak lapar di perjalanan, lalu mampir ke rumah makan Padang. Lalu bertanya, Bang saya mau makan Bang. Ya, dengan apa? Dengan goreng otak. Rendang otak. Ada apa enggak? Ada insya Allah. Walaupun tidak ada karena habis. Jatah. Goreng apa? Goreng otak. Tapi coba Anda masuk ke restoran Padang atau Sunda, Jawa. Atau restoran mana. Lalu Anda bertanya, apa ada goreng akal? Kenapa ketawa? Mentertawakan saya ya? Kok yang sering ada yang jelema nyebut goreng?
ada goreng akal. Rendang akal ndak ada. Karena itu otak bukan akal. Ini terobosan dunia loh. Ini bukan hati-hati menganggap Suryalaya itu karena di kampung kita anggap iya mah pesantren kampungan. Bukan. Ini salah satu pusat utama mambaut thariqah di dunia. Jadi saya ngomong di sini sedang di mimbar internasional ini, jangan gegabah ini. Ya. Jangan gegabah. Hadirin rahimakumullah. Oh begitu ya Pak Jejen. Iya Pak. Nah, satu tentang akal. Terlalu kental disebut otak. Padahal otak bahasa Arabnya dimag. Akal bahasa Arab, bahasa Indonesianya akal lagi. Ya. Kalau mau menerjemahkan insya Allah yang pakai ilmu. Apalah takilun. Apakah kamu tidak berakal? Apalah tadmagun. Apakah kamu nggak menggunakan otak? Magun bahasanya. Ya. Baik. Yang kedua yang harus diluruskan di dunia, Suryalaya lagi yang meluruskan melalui karomah guru agung, melalui lisan murid-muridnya yang dipercaya. Maaf ya, sorry ya. Melalui murid-muridnya yang dianggap frekuensinya telah layak untuk disaluri itu. Ini yang repot, belum apa-apa udah ngaku. Kalau saya sih ceramah nggak usah persiapan apa-apa, nanti datang dari Abah sendiri. Hati-hati itu. Kopral ngaku jenderal. Bisa disebut kopral sedeng kamu. Ya jangan. Kami sendiri selalu mempersiapkan kalau mau ceramah di mana. Saya tadi bawa komus kemana-mana. Gak tahu saya mau ceramah sekarang. Bawa komus. Supaya tidak salah ngomong. Ayo no hese ngaku kene. Hese. Kan musyawarah gendai. Ya. Belah yang mau ngomong jadi takir ti abahna. Hek goreng ngomong nete. Hek salah. Jadi we guru agung gak bawa goreng. Jatuhlah. Ketika saya dipinta oleh Al-Mukarramin Ikhwan Singapura. Tahun berapa saya lupa, 96 kah? Pengersaban nelpon saya. Jangan tadi sumohon pengersa datang saya. Pakai hardtop sebab hobi jeep datang ke. Assalamualaikum. Abdi jajan sumohon. Jangan kieu ya, urang Singapura ngadamel serat arek ngomean masjid al naon teh Khadijah. Hayang ngayakeun ceramah keliling, tapi nu ngajina jajan. Bagaimana sikap saya? Bagaimana saya harus bersikap? Saya harus berpikir. Maka saya mengatakan, hatur nuhun pangersa, saya nu sanes wae, pribados abdi teu sangem. Lain bahaka guru, tapi ngukur diri. Bukan tidak berani ceramahnya, kita ceramah 20 jam geus mah wani. Moal beakeun omongan moal insyaallah. Moal. Geus biasa ngawuruk santri 20 poe alfiah 1000 bet tamat. Tadi kuliah, tadi beri gaji, tadi beri honor, biasa. Hikam saminggu beres, ya. Ngocoblak ke titas isya, tapi ke jam 2. Ke isuk-isuk, di jam genep, tapi ke jam 5 sore, urin sholat. Terus biasa ngomong. Bukan tidak sanggup, bukan tidak siap dalil. Tapi yang saya takuti, saya takut mencemarkan guru agung. Keagungan kemuliaan guru saya yang mulia nanti tercemar oleh si bodoh ini, si tolol ini. Bagaimana kalau sikapnya? Kalau saya makan ciplak bibirnya, itu saja mau makan. Kata orang, oh wakil Syekh Mursyid begitu ya tuh. Huai, komo nenyo ngecek taremong ping-ping ngeloho ke gitu. Yang ditakuti adalah apa itu? Merusak nama baik keagungan Suryalaya. Itu yang ditakuti. Lain mau numpak kapal, sana mau numpak kapal. Ya, apalagi ke Singapura, disebut surga dunia. 3 hari kemudian saya pulang, 3 hari kemudian kering lagi telepon. Jangan, pangersa masih kena nyangem kunya lira. Muntiasa ka dieu. Siap. Ieu deui. Tos dikonsulkeun ka Singapura, alimun digentos ku nu sanes. Payahna we ajengan. Lagi-lagi saya katakan, nuhun pengersa nuhun. Tahadus benikmat 3 kali, 4 kali. Kelima, saya ditelepon lagi oleh Pak Yusuf atas perintah beliau. Ajengan, beliau tidak lagi menyebut soal surat, soal masjid, soal apa. Beliau sebut, panjenengan teh Bazul Ashab. Udah itu udah. Doan beres itu. Naon kitu urusan anak. Sama dengan seorang tentara yang di dadanya pakai wing penerbang, lalu ketika akan diturunkan untuk terjun payung, ngeper. Tersanggup, aduh tersanggup. Lalu dijambaklah oleh Panglima. Apa makna wing ini? Saya katakan, siap. Berangkat.
dengan doa dari beliau. 40 hari kita di sana ikut sasieun sabeunyeun membawa naik lebih meningkat lagi nama Suryalaya. Alhamdulillah. Paham. Ulah can nahaon geus asa laduni heuh. Maca kitab cing daek. Teu bisa nu Arabna Sunana tuh disadiakeun di Kang Umar heuh. Nya, hek kadinya supaya ngabahasna teu ka mana-mani. Apalagi tanda kiamat emang jejen di sini adalah at-tatawulu fil bunyan tong kasinggung bangunan paluhur-luhur termasuk di dekat Masjidil Haram ting sabaraha puluh lantai 30 leuwih 21 wiladatul amati li rabbatiha. Sekarang perbudakan secara prinsip sudah tidak ada di dunia, sudah dihapuskan. Tapi prinsip perbudakan sebenarnya masih dilakukan. Banyak orang yang kerja pada orang lain, ia tidak mampu menentukan nasib dirinya sendiri. Ia diinjak haknya di bawah kaki orang lain. Dan selain dipakai jasa badannya, juga dipakai badannya. Selain dipakai tenaganya, juga dipakai badannya. Akhirnya banyak pulang dari sana, mawa anak mancung. Jadi indungna demes, bapana demes, anaknya jadi mancung, di mana bebenangan jalan. Syukur-syukur tengarti lah. Loba anak nu kitu. Ketiga adalah kasratul qatli, banyak perang. Yang ke-23 adalah taqarrubuz zaman, waktu makin terasa sempit. Yang 24 adalah taqarrubul aswaq, pusat perdagangan semakin mendekat di mana-mana. 25 zuhuru syirki fi hadhil umat, banyaknya syirik di kalangan umat ini. 26 adalah zuhurul fasyi wa qati'atur rahmi, orang sering memutuskan tali silaturahmi. Baraya jadi musuh. Dulur geus teu wawuh. Itu tanda kiamat, Bu. Sudah terjadi di kampung kita, di daerah kita, pada diri kita ini. Selanjutnya apalagi ke-27, tasabbubul masyikhah. Pangarsa bilih lefat abdi kira-kira kolot bubudakeun gitu. Kolot bubudakeun. Jelema arep disebut aki-aki. Ya, diupayakan dengan segala cara. Kalau soal tenaga kesehatan itu no problem, bukan masalah. Tapi kadang penampilan. Nggak usah saya bahas ya, sudah tahu ya. Kade, hei, nu ngarasa geus aki-aki cara Mang Jejen, geus aki-aki incuna geus 10. Geus aki-aki lah. Nya, tong make hayang siga bujangan heuh. Tanda kiamat teh bager. 28 katratu suhi jelema karoret. 29 kasratu tijarah, perekonomian berkembang. 30 kasratu zilzal, loba goncangan gempa di mana-mana. 31 zuhurul khosab, loba nagerhana. Nomor ke-32 adalah zihabus solihin, jelema nu saroleh seueur nu enggal dipundut ku Gusti kembali ke rahmatullah. 33 irtifaul asafil, orang rendah, orang bodoh bisa naik ke papan atas. Silakan, gak usah saya terangkan ya. Aduh, tukang mabok jadi yang terhormat. Aduh. Apalagi 34 antakuna tahiyyah lil ma'rifah. Orang baru mau mengucapkan salam kalau pada orang yang dia kenal. Lamun wawuh assalamualaikum, teu wawuh pabadud-badud we. Itu tanda kiamat itu. Siapa di antaranya yang begitu? Jujur Kang, jujur urang. Atuh da ka pasar kudu assalamualaikum terus kumaha jangan di deui nya loba. Sabodo maneh tamah. Cing atulah anu teu wawuh ge. Assalamualaikum. Ieu mah lamun urang kabatur assalamualaikum, namanya wawuh. Ge assalamualaikum. Seri jujur sia heueuh. Kahartos ya. Aya mangfaatna ieu ngaji. Puguh kitabna, puguh arahna, aya bawaan balikna, puguh pigaweunana. Tak kitu. Mubalik kana otakna, Syekh Mursyid kana kalbuna nyetel gini. Ya. Kade lain kalakah pagujud sirah tas ngaji teh. Apalagi iltimasul ilmi indal asogir, aduh ieu mah. Terbalik. Orang yang diikuti oleh umat adalah orang yang bodoh, bukan ahli ilmu. Jelema bodoh ku sabab bisa tampil dina TV ngadadak jadi kiai gede. Mubalik konang, fatwa sakarep-karep. Fatwa semaunya, saya lihat, ya Allah, fatwa sembarangan, gak pakai kitab, gak pakai rujukan. Jebret-jebret, asal kapuji oleh pendengar. Sebaiknya kita sebenarnya Pak, kita mempersiapkan orang-orang untuk tampil di televisi, menjawab dengan benar. Sebaliknya ini, sekarang banyak fatwa dari orang-orang bodoh. Saya katakan, kalau nasihat silahkan, orang bodoh boleh menasehati. Kudu bager, kudu getol, ulah koret, itu nasihat. Kalau fatwa, hukum, aturan, itu gak boleh kalau bukan oleh ahli. Hati-hati di Suryalaya pun saya minta. Bukan saya menghalangi. Kira-kira Anda mengukur diri, saya lain ahli ilmu, tos nasihat.
Hadirin, kita tingkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita jauhi maksiat, itu nasihat. Kalau hadirin sebenarnya tarekat itu tah eta mah kudu ditanya tina kitab naon akan ngomong. Juz kasabaraha, halaman kasabaraha. Pokoknya cenah we kitu. Mulai kacau. Hati. Tanda kiamat adalah orang-orang yang tidak lengkap ilmunya, tidak layak banyak berfatwa. Zuhurul kasiat al-ariyat awewe resep mukakeun orat kade ikhwan akhwat, hati-hati, jangan mentang-mentang kamu punya zikir lalu kau buka oratmu dengan dalih keun ada yang penting mah kalbu. Hati-hati, ikhwan kita ini banyak yang bukan lulusan pesantren, mohon maaf. Ikhwan kita banyak orang awam. Kumaha atuh ajengan? Da kudu orang awam ge kudu belajar zikir. Ya. Kurang tahu tentang aurat dan lain sebagainya, diimah, bulukuk, bolekak, menakib, ping. Sudah ya, yang sudah ya. Kapayun nama tutupan aurat bager. Sebab membuka aurat juga termasuk tanda kiamat. Sid guru yal mukmin benerna mimpina orang mukmin kasratul kitab banti syariha. Orang puas dalam ilmu, main tulisan, main pidato, sementara pengamalan sangat lemah. Di sini lagi fungsi Suryalaya. Suryalaya tidak terlalu mendorong murid-muridnya untuk jadi orang pintar, tapi ilmu punya dasar sebagai bekal untuk pengamalan. Tidak anti ilmu karena menakiban pakai ilmu, tetapi jangan mabuk ilmu. Paham? Tuhnya, sugane bener yang ngomong at-tahawun bisunan allati ragaba fihal Islam, meremehkan sunnah-sunnah. Mohon maaf, jujur, saya katanya ketua majelis ulama, pimpinan pesantren, hektaran, santrinya ratusan. Lain petalukan lain. Ketika saya hadir di sini jam 3 malam, malaman menakib, eta jelema tenyo leungeun ge sasangaleun. Tak-takna bungkul jelema nya miskin nya bodoh, tapi salat peutingna ngagedug. Itu yang saya jadi nangis di pintu itu. Gusti. Nuhun dipapangihkeun geuning. Ari dibimbing ku ahli hidayah mah. Ku ahli kalbu mah nu barodo ge jadi getol ibadah. Nah ari aing tahajud tinggalkeun keneh, salat duha tinggalkeun keneh, berjamaah tinggalkeun keneh. Tahadus bin himmat. Sekarang saya bangga, saya syukur bukan sombong insyaallah. Kalau di masjid kami subuh santri dan masyarakat rata-rata 7 sampai 10 saf. Kadang 20 saf subuh. Ketika para profesor Martin van Brunissen, John Fu dari Washington DC, termasuk Lydia dari Australia, beberapa orang lah, kurang lebih 8 orang profesor bertanya, Pak Kiai, apa itu rahasia? Orang-orang itu boleh banyak di masjid? Saya jawab, masyarakat diajak zikir. Zikirnya bertorikot, bermetoda. Dari pondok pesantren Suryalaya, dengan zikir ini insya Allah, Allah mengusir setan. Karena kita zikir kepada Allah. Maka orang jadi tidak terlalu dibelenggu setan. Maka orang jadi mau berangkat ke masjid. Itu rahasianya. Paham? Alhamdulillah. Pernah bapak-bapak ketinggalan berjamaah subuh? Dalam seminggu berapa kali? Ya silahkan ya. Yang sudah ya sudah, ke depan perbaiki diri. Apalagi intifaul ahillah. Bulan mungkin ngegedean, ini juga masih harus ditelaah lagi. Katanya yang dimaksud adalah orang pertumbuhannya menjadi semakin cepat. Nanti saya musyawarahkan dulu. 41, banyaknya kebohongan. Dan orang senang membuat berita-berita bohong. 46, hati-hati di kalangan kita. Yang dipercaya ku ikhwan, nanaon teh dawuh abah he. Dawuh abah kieu bener teh irah. Jangan-jangan Anda salah paham. Hati-hati. Kalau dawuh abah memang objektif, hari anu bulan anu di anu ada saksi, Anda katakan hati-hati. Jadi maraneh kawakil talqin kudu barang bere nya dawuh abah ge. Begituna hari kawakil talqin ulah poho hiji kudu bere amplop cing gede. Nomor kedua sakabeh kadaangan kirimkeun. Nomor katilu dawuh abah teh abah mana? Kade di kalangan urang ge masuk asratus saah tanda kiamat. Kasratus syahadati zur. Orang-orang bersaksi dengan kebohongan. Kasratun nisa wakilati rijal. Ke-43. Jumlah manusia lebih banyak perempuan daripada laki-laki. 44. Banyak orang mati mendadak. Yang 45. Banyaknya kemunkaran antara manusia. 46. Adalah negara Arab menjadi semakin luas. Hati-hati kalimahnya. Sudah saya telaah tadi. Bukan semakin luas. Memang dari dulu juga segitu. Tapi sekarang semakin sulit
untuk mengurus buminya karena dijadikan medan perang. Gitu kata Rasulullah dalam hadisnya. Apalagi kasratul matar, banyak hujan tapi ternyata pertanian tidak menjadi kesejahteraan. Sungai Furat semakin menyusut, bahkan dari gunung yang emas. Sudah saya telaah tapi belum jelas sama sekali. Yang jelas Furat adalah sungai yang melantang di mana? Di Irak melalui Rom dan sekarang menjadi medan perang di sana. Apalagi kalau musibah, kadang-kadang binatang bicara kepada manusia biasa. Kalau unta bicara kepada Syekh Abdul Qadir itu irhas ya. Itu adalah karamah ya. Tetapi yang disebutkan tanda kiamat adalah satu teh daekeun ngomong ka jelema. Di zaman Rasul pernah terjadi dulu. Bukan wali, bukan apa-apa. Ada apa itu? Ada serigala. Ketika akan mengambil kambing orang, kambingnya seorang peternak, dia ngomong pada orangnya, "Heh, ku ambil rizkiku dari kamu." Ini hadisnya sahih, tidak saya baca karena waktu. 51. Ternyata orang-orang Rum di sini, mohon maaf termasuk Amerika, wa qitalihim lil muslimin, dan perangnya terhadap memerangi muslimin. Fathul Qistintiniyah, terbukanya Istanbul alias Qistintiniyah sebagai lorong untuk bolak-balik dari barat ke timur, dari timur ke barat. Sudah disebutkan oleh Rasul sejak dulu, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan akhwat sering mendengar berita di televisi bahwa orang Israel membantai umat Islam sering. Jahat mereka atau tidak? Sadis mereka atau tidak? Kata siapa? Nah ini, hati-hati. Kata kita. Kalau kita mengatakan Yahudi kurang ajar, Yahudi jahat, Yahudi sadis, umat Islam dibantai di mana-mana. Coba tanya orang Yahudi oleh kamu. Kau Pak Jajan tahu, insya Allah. Saya pernah duduk di kursi komando salah seorang pemimpin Yahudi. Tapi untung sudah ditinggalkan tempatnya. Urut oge didiukan ku saya tuh aya fotona. Waduh Pak Jajan, make cetok komando Yahudi. Di depan saya ada meriam. Di belakang saya ada doktrin dengan bahasa Yahudi asli Palestina. Tidak bisa membacanya karena seperti karecek mie. Sing perengkel pas bahasa Jawa baheula. Sundahana caraka. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perhatikan, bahasa Taurat. Allah berfirman di dalam Taurat. Ya Bani Israila innallaha khalaqal arda lakum fakhudhuha. Amun dikurokeun aku al-mukarram ajengan ajiz bisa Allah sararea. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taurat ini. Taurat kata Allah. Ya Bani Israila innallaha khalaqal arda lakum fakhudhuha. Ya di Allahannya. Kenapa memang Taurat? Itulah salah satu ayat yang dijadikan rujukan oleh Yahudi untuk membantai Islam. Mereka merujuk kepada Taurat. Dalam Taurat dikatakan, wahai Bani Israel, aku menciptakan bumi ini untuk kamu. Karena itu ambillah oleh kamu. Kalau orang mempertahankan, bantai saja oleh kamu. Dan di dalam Taurat disebutkan bahwa ketika hari Tuhan sudah mendekat, maka hamba-hamba Tuhan akan berkumpul di Harmagedon, sebuah bukit di Palestina. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang bukan hamba-hamba Tuhan akan menjadi anggur yang siap diperas. Menurut mereka, anggur yang siap diperas adalah darahnya dikucurkan. Nya, ari ngarti kadinya mah geura rada beda engke ngomongna teu bletak-bletek teu pararugu. Oh, gitu. Jangan lupa, orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kami tidak takut kalau umat Islam kaya dengan harta." Hadis sahih. Saya percepat saja ini karena waktu, Pak. Materi sangat banyak, waktunya sangat terbatas. Kesempatan jarang ditemukan. Hadirin, apa katanya tadi? Kami, kata siapa? Tidak takut oleh umat kalau umat Islam kaya raya dengan harta. Bukan tidak boleh kaya, silakan kaya, kayalah. Tapi harus syukur. Dan kami tidak takut kalau umat Islam pintar. Laluhur ilmu, teu sieun ceuk Yahudi, sapai kuku. Sahebat-hebat teknologi umat Islam rongsokan nyaho. Jujur, kita kira benar sih yang ngomong. Ayo di sini banyak perwira tinggi. Benar insya Allah. Kalau kita merasa hebat punya senjata ini, bawa ke Amerika, disengserikan ke orang itu. Kemana ya?
Mun ka Madura cenah dagang besi tua. Mohon maaf. Ya, kecil-kecil lah. Saya dibimbing oleh beliau para perwira yang mulia ini, dan saya Idul Fitri kemarin dipinta khutbah di Mabes TNI karena sebelumnya dengan Al Mukarram Kiai Wafi saya menemani beliau ke situ. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, tidak takut kalau umat Islam pinter polona, beunghar hartana. Jadi yang kamu takuti kalau umat Islam bagaimana? Yang paling kami takuti kalau sholat subuh sudah seperti Jumat. Kalau berjamaah subuh di masjid-masjid sudah seperti Jumat. Paingan pajejen ngadirikeun iqomah. Bukan tumpang tindih. Ada konsumsi untuk ikhwan, ada konsumsi untuk umum. Segerakan. Khususnya se-Jawa Barat ini. Setiap daerah tingkat 2. Ayo, hidupkan berjamaah, hidupkan berjamaah. Cing aya di Suryalaya digerakkan berjamaah subuh. Lihat pangersa Abah. Kapan pangersa Abah? Sekian puluh tahun ketinggalan berjamaah subuh. Bukan yang lain tidak penting, duhur asar juga penting. Kenapa subuh menjadi ukuran bagi Allah? Karena subuh adalah tanda keberpihakan. Tadi ngenahes datang dan lompat ke masjid, berpihak pada Allah. Tadinya enak tidur, berpihak pada Allah. Tadinya enak ngorok, berpihak pada Allah. Ketika kita berpihak, Allah ridho. Bagaimana caranya agar masyarakat ini menjadi rajin berjamaah subuh? Harus mampu melawan setan. Dengan apa? Apakah pakai kungfu, karate, judo, dan lain sebagainya? Tidak. Hanya dengan zikrullah, itu pun yang bertorikot, bersilsilah, dibimbing oleh Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Paham? Alhamdulillah. Oh, kadinya pangarsa Allah mah tara seueur sangem wak-wak-wek cara jejen we. Jepluk pokoknya. Yang penting dilaksanakan. Beberebetan dalil ya itu dilaksanakan manaon buktina. Jadi rahimakumullah, saya percepat ya. Apalagi kala musibah tamanil maut min syiddatil bala. Banyak orang yang minta mati karena sudah berat menghadapi cobaan. Kasratur rum wa qitalil muslimin fatul qistintiniya khurujul qahtani. Dan apalagi kitalul Yahud. Tuh. Yang ke-54 adalah orang Yahudi meningkatkan memerangi Islam. 55 Nafyul Madinah. Mudah-mudahan. Tapi memang ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Kota Madinah yang begitu suci terjaga pun. Mohon maaf. Dalam kitab ini dijelaskan. Akan mengalami kehancuran sebelum kiamat. Ayo. Kumaha urang. 56 Ba'surih At-Tayyibah. Liqabdi arwahil mu'minin. Datangnya angin yang wangi mencabut ruh mumin. Nanti saya musyawarahkan dulu. 57 istihlalul baitil haram wa hadmil ka'bah. Nauzubillah min dalik. Tapi ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah, satu saat sebelum kiamat Ka'bah pun akan hancur. Ka'bah nama bisa hancur datina batu. Tapi lamun pek baitullah dina kalbu maneh diurus, insyaallah tidak akan ada yang bisa menghancurkan. Kita perkuat setiap pada sholat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perkuat deui. Itu rajat ge. Dina dada mau rajat. Amin. Terakhir, wah moal kaburu tambah mangke diwe nya. Kayak aya waktunya. Bagaimana tanda-tanda yang 10 yang besar? Perhatikan. Yang pertama adalah turunnya Imam Mahdi. Panjang lebar di sini disebutkan. Ini sudah sangat mendekati. Apalagi kalau Mahdi dalam arti sifat, ya. Nanti ini harus panjang waktu menjelaskannya karena dalilnya banyak sekali. Yang kedua, ketika Mahdi membantu umat Islam, muncullah Dajjal. Ada Dajjal yang sifatnya rekayasa. Ada juga yang menyebut di dalam bukunya siapa itu tentang Dajjal, Toto Tasmara menyebutkan bahwa di antara simbol Dajjal adalah uang $1 pecahan katanya. Mata 1 dan segitiga. Ya itu silahkanlah haknya ya untuk berpikir. Saya tidak usah mempersalahkan orang lain. Tapi yang jelas Dajjal yang sebenarnya adalah manusia biasa. Anak Yahudi sudah lahir di zaman Rasulullah dan membesar terus. Dan dia berada di salah satu pulau. Bahkan di internet ada yang mengatakan katanya di Indonesia. Tamalah lelewihan aulah. Enggak. Di internet saya buka. Kenapa buktinya ada tsunami cenah? Eta teh Dajjal ngariep cenah kitu. Jadi honor. Aduh deka. Kayang teh tong ditaikeun kana internet teh nu kitu mah. Ya. Tapi yang jelas adalah di Laut Hindia. Dia sedang bersembunyi di satu pulau
di salah satu pulau di lautan Hindia. Kalau itu hadis sahih itu. Hadisnya sudah dinyatakan. Muncullah Dajjal. Dan dia adalah orang yang mencapai tingkat kun fayakun. Saciduh metu saucap nyata. Mun si Dajjal bicara, di depannya ada apa? Ada tanah yang kering, ia sebut hutan, jadilah hutan. Kalau ia sebutkan mati, matilah orang. Kalau ia hidup, hiduplah. Jadi sudah luar biasa ujian bagi orang-orang yang beriman saat itu. Banyak orang kafir maupun munafik di kalangan umat Islam yang terbawa oleh mereka. Ketika Imam Mahdi pun sulit melayani Dajjal, maka Allah menurunkan Isa alaihissalam. Tidak lagi berstatus nabi, karena bukan nabi. Sekarang berstatus umat Muhammad. Dialah yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menghabisi orang-orang yang tidak bertauhid. Nafas beliau disebutkan dalam kitab ini, nafas beliau kalau bernapas sejauh mata memandang kira-kira seberapa puluh kilo, 50 kilo lah ke depan, 50 kilo ke belakang. Asal beliau memandang, maka nafasnya mengikuti pandangan dia. Ini bukan klinik, ini bukan hal yang dibuat-buat. Jelas kitabnya dipertanggungjawabkan. Sejauh mata dia memandang, napasnya sejauh itu. Dan beracun bagi yang tidak beriman. Matilah orang-orang yang tidak beriman. Itulah kekuatan zikrullah di kelas Nabi. Nyeh, berang mah euy. Dihareupeun aya jelema keur jinah, urang dikir terekeun roh bakal mungkin pageuh. Aduh, ya tah tuh. Sakieu ge pirang-pirang, alhamdulillah. Geus boga ubar eling heuh. Etika dinya mana? Muncullah Dajjal. Setelah Isa turun, maka Dajjal pun hancur. Setelah Dajjal turun yang ketiga, turun Nabi Isa tadi sudah. Yang keempat adalah Ya'juj Ma'juj. Dalam internet ada yang disebut Ya'juj Ma'juj adalah sekelompok bangsa di muka bumi di wilayah ASEAN. Saya di wilayah Asia, saya tidak ikut pemikiran itu. Takut menyinggung perasaan orang. Ya, Ya'juj Ma'juj adalah sekelompok manusia. Dari sejak zaman Nabi Isa dulu sudah ada. Dari zaman Ashabul Kahfi, Iskandar Zulkarnain, beliau sudah ada. Dan dibantu oleh Iskandar Zulkarnain. Yang ketujuh, yang keenam adalah Dukhan. Seluruh bumi diliput oleh asap selama 40 hari. Terasa malam selama-lamanya. Padahal itu adalah asap. Sebagian menyebutkan Armageddon adalah meteor yang datang. Silakan berpendapat. Yang ketujuh adalah setelah gelap sekian lama, datanglah matahari dari sebelah barat. Gak usah ditakwil-takwil ya. Matahari dari barat adalah tong sok ditakwil-takwil ya. Nu asli nama nu asli na. Sakumaha di sohena bikeun. Yang kedelapan datanglah Dabah, binatang melata yang membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan ia pukulkan ke setiap jidat orang. Kalau yang kafir, kafirlah dalam jidatnya. Kalau yang mukmin, mukminlah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang kesembilan datanglah api. Disebut di daerah Yaman. Dia keluar dan menggiring manusia ke satu tempat. Dan yang ke-10 adalah ditiupnya sangkakala. Yang penting bagi kita, kapanpun itu terjadi, maka kita berupaya agar hidup kita berada di lingkungan diikat oleh kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Kalaupun kita harus mati sebelum itu, kita mati membawa kalimat la ilaha illallah. Kalaupun harus mengalami saat itu, kita ingin menjadi kelompok orang yang memiliki la ilaha illallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 10. Insyaallah lain waktu saya sampaikan tentang tambih. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang bagus, karena saya menggunakan tempo cepat dalam pembicaraan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga hadrati Syekh Pangersabah dipanjangkan usia. Kita semua jadi murid yang baik. Dan kita semua bisa melayani semua pihak. Kanan, kiri, depan, belakang kita. Istilah Pangersabah, iglan kabehanana. Iglan kabehanana. InsyaAllah amin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.